رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita bisa silaturahim di Masjid Sabilur Rahman ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita sekalian para pengikutnya. Hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa hampir setiap orang ingin memiliki tabungan, ingin memiliki simpanan, bahkan ingin memiliki investasi yang banyak dan aman, kemudian hasilnya bisa mencukupi kebutuhan sekaligus gaya hidup yang diinginkan. Karena itu, dengan memiliki simpanan dan investasi yang banyak dan aman hasilnya, maka dia tidak perlu bekerja keras lagi untuk mendapatkan uang. Sebab apa? Sebab ia telah berada pada fase ketenangan, di mana uanglah yang bekerja untuknya. Ini yang sering disebut sebagai passive income. Saya kira hampir semua orang punya mimpi seperti itu. Tetapi apakah mimpi yang seperti itu menurut ajaran Islam dibenarkan? Sebagai sebuah mimpi dan keinginan, sah-sah saja orang punya keinginan seperti itu. Tetapi nampaknya mimpi itu nampaknya cukup egois untuk ukuran kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pagi ini saya mendapatkan tema yang cukup dahsyat dari panitia. Saya mendapatkan tema yang cukup dahsyat dari Majelis Tabligh. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang membaca di jadwal itu, tema saya cukup spektakuler. Kadang-kadang saya juga awalnya bingung ini mau kemana ini, karena tema itu adalah rahasia revolusi finansial hakiki. Wah, luar biasa kan tema itu. Nah, biasa kan zaman sekarang ini kan, setelah tak cari di Google, ternyata ketemu bahwa
tema ini adalah tema yang diangkat cukup lama, tahun 2012 juga 2016 di YouTube. Tema ini banyak muncul di YouTube ya. Rahasia revolusi finansial hakiki itu banyak muncul di YouTube. Nah, ternyata yang dikehendaki dari judul rahasia revolusi finansial hakiki itu adalah dampak atau hasil atau akibat dari gerakan infak yang dijalankan secara sistematis dan terarah, itu akan menghasilkan suatu dampak baik duniawi maupun ukhrawi yang luar biasa. Sehingga revolusi tentang finansial hakiki itu juga berkaitan dengan kebebasan finansial. Wes gampangnya kebebasan finansial itu apabila seseorang sudah tidak perlu bekerja keras lagi sebab penghasilannya wis milih dewe. Lah dalam konteks ajaran Islam, lah nek wis milih Pak nggo apa? Apa Pak nggo seneng-seneng dewe? Apa Pak nggo kepentingan yang lain? Hadirin sekalian yang kami hormati, menurut ajaran Islam, uang atau harta atau bondo itu kan hanya sebagian kecil dari rezeki. Sebab apa? Sebab di luar itu banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak kita sebutkan bahwa jarang kita sadari, sesungguhnya sesuatu yang merupakan nikmat. Sebab Allah juga pernah berfirman kan, wala ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita hendak menghitung nikmat-nikmat Allah itu ya ora bakal bisa kan gitu. Jadi harta kekayaan itu kan hanya bagian kecil dari rezeki. Sebab apa? Sebab nikmat sehat, punya teman-teman yang baik, tetangga yang ramah, suami atau istri yang menenteramkan hati, kemudian kita bisa berbagi kepada yang membutuhkan, mampu berprasangka baik pada kejadian yang tidak kita harapkan, itu kan merupakan wujud dari kelonggaran rezeki seseorang. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang ketenangan hidup, ketenangan di dalam hidup, kalau tadi di dalam mukadimah saya sampaikan tentang kebebasan finansial, maka ketenangan dalam hidup itu bukan karena kita memiliki simpanan yang banyak, kita memiliki investasi di mana-mana, bahwa ketenangan hidup itu karena kita yakin ketika apa yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak selamanya sing dikarepke iki bakal keturutan itu ora selalu seperti itu kan. Kadang-kadang sing dikarepke ora keturutan tapi sing ora dikarepke malah kelakon kan gitu kan. Jadi ketenangan hidup itu bukan karena kita punya simpanan yang banyak, bukan karena punya investasi di mana-mana, tapi karena kita yakin bahwa apa yang kita hadapi kemudian tidak sesuai harapan, kita bersabar dan berprasangka baik. Sebab apa? Sebab boleh jadi usaha kita belum maksimal, kita belum memiliki ilmu dan pengetahuan yang lengkap yang berkaitan dengan hal itu, atau mungkin itu yang terbaik untuk kita dengan kondisi serta kemampuan yang kita miliki saat ini. Nah, cara bersikap dan berpikir yang seperti ini yang membuat kita tidak mudah mengeluh dan tidak mudah putus asa. Hadirin sekalian yang kami hormati,
Kemudian ketika kita mendapatkan hasil dan yang kita usahakan itu melebihi ekspektasi, melebihi apa yang kita inginkan, maka kita bersyukur. Sehingga ketika kita belum mendapatkan yang kita harapkan itu kita bersabar dan husnudzon terhadap Allah. Sebaliknya ketika kita mendapatkan melebihi perkiraan atau ekspektasi kita, maka kita akan bersyukur. Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mencari harta yang halal. Kemudian bekerja mencari rezeki yang halal dan baik itu juga wajib bagi setiap umat Islam. Sebab rezeki yang halal itu yang dapat menghantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani pernah bersabda, "Tolabul ilmi halal, tolabul halali wajibun ala kulli muslimin." Bahwa mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Nah kemudian di dalam Al-Quran surat Jumu'ah ayat 10 dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah washkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bahwa apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, ayat ini mengisyaratkan beberapa hal, antara lain yang pertama bahwa setiap muslim itu agar menyeimbangkan urusan dunia dan urusan akhirat. Karena urusan dunia dan urusan akhirat itu saling menopang satu sama lain. Kemudian ayat ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk mencari harta, mencari rezeki itu supaya lebih dari yang kita butuhkan. Wabtahu min fadlillah, carilah karunia Allah. Ini kalau versi Depak kan Quran terjemahan Depak, fadlillah itu kan diartikan sebagai karunia Allah. Tetapi di dalam tafsir-tafsir kontemporer bahkan oleh mufasir Indonesia seperti Gore Shihab dan lain-lain itu kan mengartikan fadlillah itu bukan dengan terjemahan karunia Allah, tetapi diartikan sebagai wabtahu min fadlillah, itu carilah kelebihan yang datang dari Allah. Ini maknanya jauh, maknanya dalam. Karena apa? Dengan ditafsirkan sebagai carilah kelebihan yang datang dari Allah, maka kita mencari rezeki, mencari harta kekayaan itu harus lebih dari yang kita butuhkan. Lah perkara entuk ora luweh ya wis nasib, tapi usaha kita untuk mencari harta dan rezeki itu ya kudu luweh. Sebab apa? Ada beberapa hikmah yang bisa dipetik dari pengertian ini. Karena apa? Dengan mencari lebih itu, maka yang pertama kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Contohnya, sekarang ini kita akan cukup sulit dan harus menunggu dalam waktu yang cukup lama apabila ingin menunaikan ibadah haji. Lah kalau kita tidak mendapatkan rezeki yang lebih dari yang kita butuhkan, lah mana bisa kita membayar
biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Nah, karena itu dengan kita mendapatkan lebih berarti kan kita bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Di antaranya adalah bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Juga dengan kita memiliki harta yang lebih kan kita juga bisa menolong, membantu, meringankan orang lain. Jamaah sekalian yang kami hormati, bahwa kita diperintahkan oleh Allah itu untuk mencari harta atau rezeki yang halal. Maka di dalam mengusahakan dan mendapatkan kekayaan, agama kita mengajarkan cara-cara yang bersih, cara-cara yang halal dan tidak merusak, dan harus memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan bersama. Oleh karena itu kita dilarang di dalam mendapatkan rezeki, mendapatkan harta itu melalui cara-cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil. Dilarang kita menggunakan cara-cara yang batil. Lah cara-cara yang batil itu seperti apa? Nah, cara-cara yang batil itu ya termasuk di dalamnya korupsi, kemudian mencuri, kemudian ghosab, kemudian menipu, maupun perbuatan-perbuatan yang lain, termasuk mempermainkan timbangan, menimbun bahan pokok dan lain sebagainya. Misalnya di dalam surat At-Taubah itu kan dinyatakan waladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Bahwa kepada para penimbun itu kan beritahukanlah kepada mereka azab Allah itu sangat pedih. Jadi kita harus memperhatikan cara-cara bagaimana kita memperoleh harta yang kemudian dalam pandangan ajaran agama kita adalah harta itu setelah diperoleh harus didaya gunakan dan dimanfaatkan untuk apa? Di samping untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga, maka tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga itu ya harus sewajarnya dan tidak berlebih-lebihan. Nah, sewajarnya ini kan kadang-kadang menjadi perdebatan. Lah wajar menurut sopo? Wajar untuk mereka yang selama ini di lingkungan terbatas tentu berbeda dengan wajar dengan mereka yang hidup dalam lingkungan yang lain. Nah, tetapi sebeda apapun kewajaran itu kan ada ukurannya. Nah, kemudian selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, maka agar dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Bahkan kalau mungkin juga agar bisa berwakaf, mengeluarkan wakaf. Dengan demikian maka harta kita akan bertambah keberkahannya dan berkembang untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, sekarang ini media wakaf itu kan cukup beragam. Kita punya pilihan wakaf itu kan bermacam-macam. Dan insya Allah selain wakaf-wakaf yang berupa infrastruktur, tanah, bangunan dan sebagainya, sekarang ini juga telah dikembangkan wakaf tunai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengadaan infrastruktur itu. Dan kalau nggak salah insya Allah sekarang ini kan PCM Wiradesa melalui PRM Kemplong kan itu kan tengah membuka kan wakaf tunai untuk proses
pembangunan pondok pesantren. Ya. Jadi media wakaf itu kan sekarang sudah berkembang sedemikian rupa, termasuk pengembangan wakaf tunai yang bisa kita manfaatkan sebagai instrumen kita untuk mengoptimalkan harta kita untuk kepentingan akhirat. Hadirin sekalian yang kami hormati, oleh karena itu untuk mendapatkan harta kekayaan yang banyak dengan cara-cara yang benar, maka ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan rezeki yang halal itu. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam bekerja. Di dalam sebuah hadis riwayat Ad-Dailami disebutkan bahwa Allah senang menyaksikan hambanya itu yang bersusah payah, yang kelelahan di dalam mencari rezeki yang halal. Kemudian yang kedua adalah menjauhi semua perkara yang haram. Nah, ini penting karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari kadang orang nggak jelas mengatakan, mungkin karena dia tertekan atau juga setengah guyon menyampaikan, wong lurus sing haram be angel aja maneh sing halal. Ini artinya kan, apakah ini ungkapan putus asa atau apa? Itu kan sesuatu yang tidak tepat karena menurut ajaran Islam kita harus menjauhi semua perkara yang haram. Nah, selain kita harus menjauhi perkara yang haram, kita juga diminta untuk menjauhi perkara yang syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu remeng-remeng. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu yang belum jelas halal haramnya dan masih dalam perdebatan. Karena itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menyatakan bahwa diharamkan rizki bagi seorang laki-laki lantaran dosa yang diperbuatnya. Nah, dosa yang diperbuatnya seperti apa? Ini kan remeng-remeng, ya, perlu kejelasan gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah kita hendaknya meminta rezeki itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah nyatakan bahwa barang siapa tertimpa suatu kemiskinan lalu mengadukan hal tersebut kepada sesama manusia, maka kemiskinan itu tidak akan pernah tertutupi. Akan tetapi barang siapa yang mengadukan hal tersebut kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya cepat atau lambat. Hadirin sekalian yang kami hormati, kemudian selain usaha itu ada beberapa hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa kita harus mengeluarkan sebagian harta yang kita peroleh kepada yang berhak menerima. Lah secara umum di dalam mengeluarkan sebagian harta yang kita peroleh kepada yang berhak menerima, kita bisa melalui media zakat, media infak maupun media sedekah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di dalam Al-Quran itu tidak ada perbedaan istilah antara zakat, infak, dan sedekah. Karena apa? Di dalam Al-Quran seringkali menggunakan kata sedekah, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah zakat.
seperti perintah untuk berzakat maupun keterangan tentang distribusi zakat. Nah, misalnya yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, redaksi sedekah di dalam ayat 103 surat At-Taubah ini sesungguhnya yang dimaksud adalah zakat. Begitu juga yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Itu sesungguhnya yang dimaksud adalah zakat. Kemudian juga penyebutan kata infak yang sesungguhnya itu adalah maksudnya adalah zakat, antara lain yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, kata-kata infak di dalam keterangan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267 ini sesungguhnya yang dimaksud adalah zakat. Hadirin sekalian yang kami hormati. Nah, kemudian bagaimana ketika kita berzakat, infak dan sedekah, bolehkah kita menampakkan apa yang kita keluarkan itu? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendapati bahwa kita itu seringkali melakukan tindakan yang bertolak belakang dari apa yang diajarkan. Umum kita pahami bahwa kalau kita memberikan sesuatu itu kan harus ikhlas, ya kan? Artinya ibarat tangan kanan yang memberi tetapi tangan kiri tidak mengetahui, kan seperti itu. Tetapi dalam prakteknya coba Anda perhatikan di masjid atau di kegiatan seperti ini. Kadang-kadang justru ketika tangan kita memberi, kita pamerkan kepada tangan kiri. Ya, coba Anda tidak sadari, kadang-kadang ini metafora atau yang sesungguhnya itu soal lain ya. Tapi kadang-kadang kalau kita ngisi kotak infak, justru dipamerkan kepada tangan kiri. Nah, kotaknya ditutupi nganggo tangan kiwa, duitnya dilebokke. Padahal kan nek guyonane kan nek ngisi kotak kuwi nek
memberi itu kan ibarat tangan kanan memberi tapi tangan kiri kan tidak tahu, tapi kan prakteknya justru dipamerke karo tangan kiwa. Tangan kiwa ini nggo nutupi. Iki kan kok kenapa? Sebab izin. Kok izin? Lah wong sing dikai kelire abu-abu, jajak sing lebokke kelir abang. Mulane kita yo termotivasi sing dilebokke lho wong sing abang, sehingga nek ana kotak liwat gagah saja seperti ini. Ora usah tangan kiwa kon nonton lebokke duit receh kan gitu. Nah, jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang unik yang tidak sadar kita lakukan. Lah wong nek aweh kuwi kan ibarat tangan tengen sing aweh, tapi kan tangan kiwa aja nganti ngerti, tapi prakteke nek ana kotak liwat tangan iki kiwa nutupi, lebokke nang mbudi tangan kiwa kan. Nah, ini kan sesuatu yang tidak sadar dari perbuatan kita, bahwa sesungguhnya kesediaan kita berinfak dan sedekah itu tidak maksimal. Diisin karo awake dhewe. Oleh karena itu, mari kita motivasi diri kita. Ora saisi nek ana kotak liwat karo tangan kiwa, gagah bae sing lebokke. Sebab apa? Sing dilebokke kuwi pantes. Aja sing kelire abu-abu utawa biru nom, ya. Nah, padahal secara normatif kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu ilamin salasin." Bahwa apabila mati seorang anak Adam, mati kita semua ini, bahwa akan terputus semua amal kita kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah awaladin sholihin yat'ulah, anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Nah, yang pertama adalah sedekah jariyah. Bahwa sedekah jariyah itu kan pahalanya kan akan mengalir sampai kita mati. Nah, tetapi ketika kita mengeluarkan kok dintet-entet, eman-eman, kemudian nek nglebokke duit juga lurukke duit sing paling amoh. Nah, lah kok murah temen swarga sing ganjarane ora bakal pedhot nganti mati kok Pak milih terus, kok tiketnya murah kok. Swarga sing ganjarane bakal milih terus kok nganggo tiket murah kan gitu. Tentu kan membutuhkan usaha secara sungguh-sungguh. Karena apa? Bahwa infak dan sedekah yang kita keluarkan itu kan mencerminkan keimanan kita kan? Itu kan mencerminkan keimanan kita, bahwa karena kita beriman kita bersedia untuk berinfak dan bersedekah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tergugah untuk melakukannya lebih produktif, tidak dengan cara-cara masa lalu sing isin karo tangan kiwa. Sebab apa? Sebab sing dilebokke ora murwat kan ngeten, Bu. Kemudian termasuk yang ganjarannya akan terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini kan ilmu apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka insya Allah itu kan rezekinya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Dan yang ketiga, awaladin sholihin yat'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kita. Lah untuk melahirkan anak soleh yang bisa mendoakan kita itu tidak bisa instan. Anak itu tidak bisa tiba-tiba memiliki kecerdasan dan kesadaran mendoakan kita sebagai orang tuanya. Ada proses yang harus dijalani, yaitu bagaimana anak kita didik sebaik-baiknya. Nah, pendidikan yang baik itu yang kemudian akan mengarahkan mereka untuk menjadi waladin sholihin yat'ulah.
Kembali kepada tadi yang saya sampaikan, apakah sedekah, infak atau zakat yang kita keluarkan itu bisa kita tunjukkan atau sembunyikan? Boleh saja kita menyembunyikan atau menunjukkannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa secara teknis pemberian zakat, infak maupun sedekah itu boleh dinampakkan atau disembunyikan. Dalam Al-Quran ayat 271 surat Al-Baqarah tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi tadi secara metafora tadi saya sampaikan, kalau ada ngisi kotak yang lewat, ya nggak usah dipamerkan kepada tangan kiri, ditutup-tutupi kan. Karena itu juga mengandung sesuatu yang sesungguhnya adalah merupakan kita berlindung dari hal tersebut. Hadirin sekalian yang kami hormati, kemudian tadi saya sampaikan bahwa apabila anak Adam meninggal, kita semua meninggal, itu kan akan terputus amal kita kecuali 3 hal tadi kan, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Nah, para ulama memberikan contoh dari sedekah jariyah ini. Yang pertama itu yang cukup populer adalah membangun masjid. Kenapa ini jadi populer? Karena Rasulullah pernah bersabda dalam suatu hadis Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Wa man bana lillahi masjidan banallahu lahu bunyanan fil jannah." Hadis ini riwayat Muslim, Tobroni, Ibnu Majah dan Baihaqi, bahwa barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membuatkan rumah di surga. Nah, karena motivasi hadis ini kadang-kadang banyak orang secara eksklusif hanya mau sedekah jariyah nek nggo masjid, tapi nek liyane ogah-ogahan. Nah, sikap yang seperti ini sesungguhnya tidak tepat, karena selain untuk membangun masjid, sedekah jariyah itu juga berfungsi untuk keperluan-keperluan yang lain. Misalnya menyebarkan ilmu pengetahuan. Nah, karena itu apa? Penyaluran dana sedekah kita untuk keperluan membangun lembaga pendidikan, menyediakan fasilitas untuk pengembangan ilmu, kemudian fasilitas untuk jasa para pengajar dan sebagainya, itu juga termasuk sedekah jariyah yang tidak berbeda dengan sedekah jariyah kita untuk masjid. Kemudian juga termasuk sedekah jariyah itu adalah mewariskan Al-Quran.
Mewariskan Al-Quran itu kan juga merupakan sedekah jariyah yang bisa dilakukan. Karena apa? Karena sebagai pedoman umat Islam, Al-Quran itu kan memiliki keistimewaan setiap kita membaca dan pahala akan mengalir setiap hurufnya. Setiap huruf yang kita baca akan dicatat sebagai suatu kebaikan. Begitu juga orang yang mewariskan Al-Quran tentu akan menikmati pahala yang telah dilakukan. Nah kemudian dalam berbagai riwayat juga disebutkan termasuk sedekah jariyah itu adalah sedekah air. Nah, sedekah air itu dalam konteks sedekah jariyah ini tetap aktual. Karena apa? Karena untuk bersedekah air itu kita akan membantu kesulitan orang lain, sehingga sedekah jariyah dalam bentuk sedekah air itu akan bisa mengatasi kebutuhan krisis air di daerah tertentu. Padahal fungsi air bagi kegiatan kita termasuk adalah untuk kepentingan toharoh. Nah, jadi sedekah air itu termasuk bagian contoh dari sedekah jariyah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, inilah beberapa rahasia dari kegiatan-kegiatan kita dalam mentasarufkan rezeki dan harta kekayaan kita apabila kita lakukan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, baik melalui zakat, infak dan sedekah, akan melahirkan dampak yang luar biasa baik dalam kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat kelak. Itulah sesungguhnya yang menjadi rahasia dari revolusi finansial yang hakiki. Jadi apabila kita mampu mengelola kemampuan finansial kita, kemampuan keuangan kita dari harta yang kita miliki untuk kepentingan-kepentingan umat melalui zakat, infak dan sedekah, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sehingga sebagai muslim kita tidak bisa memanfaatkan dan tidak boleh menggunakan harta yang kita miliki hanya semata-mata untuk kepentingan kita dan keluarga. Tetapi bagaimana harta finansial yang kita miliki juga bermanfaat bagi umat melalui mekanisme dan aturan yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Demikian keterangan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian terus terang saya mohon maaf terpaksa bawa sabak ini karena ada beberapa teks yang saya kurang hafal, terpaksa bawa sabak ini untuk membantu mengingatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان